Pemanggil Genius Academy Necromancer, Bab 29, Berlari. Simon meraih tangan Chamibares dan berlari. Pada saat yang sama, suara hembusan udara yang mengerikan terdengar dari belakang mereka. Gedebuk, terima kasih. Serangkaian salib hitam memaku tanah, menciptakan lubang besar. Mata Simon membelalak tajam. Seorang pendeta menggunakan warna hitam legam. Simon merasa situasinya menjadi lebih buruk. Bukan hanya karena seorang priest menyelinap ke Pulau Roke. Ada pengkhianat di dalam Kizen. Simon punya dua alasan untuk menyimpulkan hal itu. Pertama, keilahian dan hitam legam adalah kekuatan yang saling bertabrakan, jadi hanya satu yang bisa digunakan. Kedua, imam itu menggunakan warna hitam legam, bukan keilahian. Itu berarti priest itu bukan berasal dari luar, tapi adalah orang yang bekerja di dalam Kizen. Kemungkinan besar mata-mata dari Union of Divinity yang mencoba mencuri informasi Kizen. Tidak ada yang berdoa kepada dewa di Kizen. Oleh karena itu, imam itu harus pergi ke kedalaman hutan terlarang, di mana tidak ada seorang pun yang dapat melihat mereka berdoa. Dan sialnya, Simon dan Chamibares kebetulan menyaksikannya. Dengan kata lain, untuk menarik satu kesimpulan yang jelas, kita pasti akan dibunuh jika tertangkap. Swoosh! Swoosh! Salib yang terbuat dari warna hitam legam dicurahkan tanpa pandang bulu. Rasa sakitnya melonjak saat darah berceceran di lengan dan kaki Simon. Hah, hah. Mata Simon terbelalak sambil berlari sambil mengembuskan napas kasar. Entah dari mana, dia melihat sesuatu di depannya yang bergerak seperti ular. Hati-hati, Simon berteriak dan membungkukkan punggungnya. Rantai hitam berbahan hitam legam tiba-tiba muncul dan menyerempet rambut Simon. Simon mengangkat punggungnya lagi dan melihat ke sampingnya. Apakah kamu sudah? Dia dibawa pergi. Simon. Kakinya dirantai. Keduanya dengan cepat mengulurkan tangan mereka, tetapi mereka tidak dapat menjangkau satu sama lain dan hanya melambaikan tangan mereka ke udara. Simon panik dan berlari keluar. Ketika dia mendekat, dia kedinginan saat dia menabrak pohon dan rantai hitam mengikat tubuhnya dengan erat. Chami telah ditangkap. Simon mengatupkan giginya dan melihat ke belakang. Seorang pendeta berjubah perlahan mendekat. Kegelapan dari tudung yang ditekan terlalu tebal untuk melihat wajah mereka. Karena jubahnya yang longgar, informasi jenis kelamin atau tubuh tidak dapat disimpulkan. Sangat sedikit informasi yang dapat diperoleh dari penampilan mereka. Saat itu, sang priest mengangkat tangan kiri mereka. Bergegas. Segera, Simon berlari dengan pakaian hitam legam dan bersembunyi di balik pohon. Badai rantai menghantam pohon dan memantul. Bewong, bewong, bewong. Mungkin priest itu cukup kuat. Kali ini lebih dari selusin salib tersebar di udara secara bersamaan. Mewujudkan salib yang melambangkan imam dengan kekuatan hitam legam yang melambangkan ahli nujum. Simon merasakan perbedaan yang tidak dapat dijelaskan. Saat imam membalikkan telapak tangannya ke tanah, salib-salib itu tercurah secara serempak. Simon mengeluarkan pedang pendek kerangka itu dari subruang dan berlari. Salib-salib menghantam lantai seperti batu nisan. Dan, pada saat yang tidak dapat dihindari, jejak hitam menghantam sisi Simon. Dentang, Simon segera mengayunkan pedang pendeknya dan menghunus salib itu. Pedang pendek itu hancur saat sensasi kesemutan menghantam pergelangan tangannya. Berdebar, kali ini, rantainya terbang dari kiri dan kanan secara bersamaan. Simon segera menurunkan dirinya hingga hendak mencium tanah untuk menghindar, lalu meraih sebuah batu. Pesona hitam lepas. Astaga, Simon, yang telah mewarnai batu itu menjadi hitam dengan mengalirkan warna hitam legam, mengangkat bagian atas tubuhnya dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Astaga, Simon memandang batu terbang itu dengan penuh semangat. Tolong sampaikan, tunjukkan wajahmu. Mungkin mereka tidak menyangka Simon akan melawan. Pendeta itu menggerakkan kepalanya sedikit terlambat. Ujung tudung sebelah kanan sedikit robek, tapi sayangnya hanya itu. Meski kamu tidak bisa melihat wajah mereka, rasanya kamu bisa merasakan gelombang kemarahan yang mendalam dari sang priest. Lebih banyak salib melayang di udara. Simon berdiri untuk menghindarinya, tapi penyebaran salib melewati bagian depannya dan mencapai bagian atas kepala Simon. Aku tidak bisa menghindarinya. Simon memejamkan mata dan mengangkat tangannya pasrah. Kemudian, sekarang, sebuah pedang besar muncul dari belakang priest. Slaam, dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga,
tubuh Priest itu terdorong menjauh. Ia menghindari terpotong menjadi dua dengan melingkari warna hitam legam seperti perisai, tapi semua salib yang dilemparkan berserakan atau jatuh ke lantai, meninggalkan sedikit abu. Kuhehehehe, kamu baik-baik saja, nak. Pir muncul, memancarkan api biru ganas dari kedua rongga matanya. Tingginya lebih dari 2 meter, jubah tak berbentuk yang berkibar di punggungnya, dan pedang besar putih bersih di tangannya. Sang Priest nampaknya benar-benar bingung dengan kemunculan undead tingkat kuno yang tiba-tiba. Dermaga, mundur, ini adalah lawan yang tangguh bagi dirimu saat ini. Pir mengambil posisi di mana dia meletakkan pedang besarnya di sisi wajahnya. Simon dengan patuh menganggukkan kepalanya. Aku mengandalkanmu, kuhahaha, sudah lama sekali aku tidak bertarung. Sekarang, aku datang. Pir menginjak tanah hancur, dan tubuhnya melesat seperti peluru. Imam itu juga membentuk perisai yang terbuat dari hitam legam di depannya. Tuung, saat perisai dan pedang besar berbenturan, udara menderu, dan tanah terbalik. Pepohonan di sekitarnya terbang hingga ke akarnya. Itu bukanlah pertarungan pada level di mana Simon bisa melakukan intervensi. Setelah menyerah, dia berbalik dan berlari menuju Chamibares. Dia duduk di tanah, seolah-olah serangan mendadak Pir tidak hanya membatalkan salibnya, tapi juga rantainya. Untungnya, dia baru saja kehilangan kesadaran karena keterkejutannya. Tidak ada luka yang terlihat. Simon menggendongnya ke dalam pelukannya. Dia sudah merasakannya sepanjang waktu, tapi tubuhnya cukup ringan untuk membuatnya khawatir. Berdiri, saat puing-puing batu besar berjatuhan ke sisinya, Simon beringsut sedikit ke belakang. Medan di sekitarnya berubah setiap kali Pir dan Priest bentrok. Dermaga, bagaimana itu? Itu tidak mudah. Suara Pir bergetar. Bajingan ini, dia luar biasa kuatnya, bahkan hanya dengan sihir hitam legam. Mereka mungkin setingkat profesor. Bahkan jika itu adalah undead kuno, kekuatannya sangat berkurang karena dia baru saja dilepaskan dari segelnya. Di atas segalanya, Pir adalah seorang Martial Legion, bukan personel tempur. Jika lawannya memang seorang Profesor Kizen, itu pasti akan menjadi pertarungan yang sulit. Di sana, Simon menggigit bibirnya. Dia tidak bisa kehilangan undead ayahnya dengan sia-sia seperti ini. Pasti ada cara. Simon yang sedang mencari cara untuk mengatasi situasi ini, sejenak melebarkan matanya. Dermaga, menjauhlah dari pendeta, dan mengulur waktu sambil membuat keributan. Apa, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Buru-buru. Seolah mempercayai Simon, Pir tidak memberikan komentar apapun dan mulai menjauhkan diri dari Priest. Kemudian, dia mengayunkan pedang besarnya, menyebabkan tanah bergemuruh dan dia membelah udara, ledakan dahsyat terdengar. Dari sudut pandang Priest, sepertinya dia menyia-nyiakan kekuatannya, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk hidup saat ini. Dan, segera setelah itu, di sana, aku mendengar suara dari sana. Kedengarannya seperti ledakan, bukan. Sebuah cahaya terlihat di kejauhan. Simon mengepalkan tangannya. Berhasil. Mendengar suara itu, penjaga pun datang. Mereka sempat ditakuti beberapa jam yang lalu, tapi setidaknya untuk saat ini, Simon sangat senang bertemu dengan mereka. Priest yang sedang menyudutkan Pir juga menemukan lampu kiper. Dari sudut pandang pendeta, semakin banyak saksi mata, semakin rumit situasinya. Priest menghentikan pertarungan dengan Pir dan, pada akhirnya, berlari ke dalam hutan. Jangan mengejar, Pir. Simon berlari. Pir menyeringai ketika dia terengah-engah dengan pedang besarnya menempel di tanah. Apa kamu baik-baik saja? Ini bahkan bukan masalah. Selain itu, aku pikir kita akan mendapat masalah lain jika kita tetap di sini. Ya, kamu benar. Suara langkah kaki anjing dan lampu para penjaga semakin dekat. Pir segera menjemput Simon dan Chamibares. Kita akan keluar dari sini. Pegang erat-erat. Pir terbang dari lantai. Medan di sekitarnya menghilang di bawah mereka dengan kecepatan luar biasa. Pir membawa keduanya keluar dari hutan terlarang ke titik di mana mereka bisa melihat tembok Kizen. Aku tidak bisa melangkah lebih jauh mulai saat ini. Ucap Pir sambil menurunkan mereka berdua. Bau yang tidak nyaman ini, sepertinya mereka memiliki sihir pendeteksi jangkauan luas. Simon menganggukkan kepalanya. Chamibares masih pingsan dan belum bangun. Terima kasih, Pir, kamu menyelamatkan hidup kami. Kuhehe,
Belum lama ini aku mendapat kontraktor baru. Aku tidak bisa langsung kehilanganmu. Hati-hati dalam perjalanan pulang. Ya, terima kasih. Peer menghilang ke dalam kegelapan. Jika dia masuk melalui gerbang utama, dia harus menjelaskan situasinya kepada penjaga. Jadi Simon melewati terowongan kandang dan melewati tembok, seperti yang dia lakukan saat pertama kali berangkat. Simon segera menaiki tangga, menyingkirkan jerami dari langit-langit, dan mengangkat kepalanya. Oh, kamu kembali. Kevin yang kebetulan sedang memberikan air kepada kuda-kuda di kandang, melihat Simon dan tersenyum. Apakah Rick sudah kembali? Tidak, dia tidak datang ke sini karena penjaga tiba-tiba berkerumun. Jika itu Rick, dia mungkin mencari rute lain untuk berkeliling. Jadi begitu, terima kasih telah memberitahu aku. Apakah Nona baik-baik saja? Dia hanya sedikit memaksakan diri karena dikejar oleh penjaga. Dia baik-baik saja. Simon memberi tip dengan mengeluarkan koin dari sakunya seperti yang dilakukan Rick. Itu adalah tip yang dimaksudkan untuk menjaga rahasia ini. Kevin tersenyum lebar dan menundukkan kepalanya. Simon keluar dari kandang dan memikirkan kemana dia harus pergi. Haruskah aku pergi ke bangsal pusat? Namun, aku akan ditanya tentang bagaimana aku terluka, dan jika aku mengatakan yang sebenarnya, hal itu pada akhirnya akan sampai ke telinga para profesor dan pejabat. Pertempuran di tengah malam, pendeta itu mungkin memiliki wajah Simon, tapi mungkin saja mereka belum melihat wajah Chamibares. Agar tidak membahayakannya lagi, orang yang bisa merawatnya harus bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya, akan lebih aman baginya untuk pergi ke Nephthys, tapi dia bahkan tidak tahu di mana dia berada sekarang. Setelah banyak pertimbangan, Simon mulai berjalan. Asrama mahasiswa pria Kizen Gedung 1, ruang tugas malam. Yaon, Lena, manajer asrama, sedang berbaring tengkurap dengan tangan di atas meja sambil menguap. Aku benci melakukan tugas malami. Membersihkan dan mencuci, membersihkan dan mencuci, membersihkan dan mencuci. Tentu saja, pekerjaan utamanya adalah mengelola asrama, tapi dia tidak akan pernah terbiasa merawat tuan muda yang mulia, apapun yang terjadi. Dia tertawa masam ketika dia melihat satu dokumen yang tersisa. Membawa siswa perempuan ke kamar asrama dan bertiga untuk melakukan apa? Bajingan gila ini. Anak-anak zaman sekarang tidak memiliki sesuatu yang lucu tentang mereka. Juga tidak masuk akal melihat mereka mengancamnya sambil menyebutkan keluarga mereka ketika dia mengatakan bahwa dia akan melaporkannya kepada profesor yang bertanggung jawab daripada mengabaikan kejadian tersebut. Aku hanya ingin menghentikan semuanya sekarang www. Tok-tok, saat itu, terdengar ketukan di pintu. Sambil menggosok matanya, dia berkata, "Aku ingin tahu ada apa selarut ini. Silakan masuk." Klik, ketika pintu terbuka, seorang anak laki-laki masuk dengan seorang gadis di pelukannya. Lena melompat dari tempat duduknya dengan mata terbuka lebar. Selagi, seorang siswi di asrama laki-laki. "Menurutmu kamu ini apa?" Lena yang berteriak dengan gelisah menyadari bahwa siswa laki-laki itu familiar di matanya. Selain itu, seragamnya berlumuran tanah dan luka berdarah. Simon, tolong bantu aku, ucap Simon dengan suara yang terdengar susah payah. Lena bergegas mendekat dan membereskan barang-barang dari tempat tidur ruang tugas. Simon membaringkan Chamibares di tempat tidur. "Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu seharusnya membawanya ke bangsal daripada ke sini. Ini agak rumit." Wajah Simon mengeras. "Aku tidak bisa memberitahu kamu detailnya, tapi aku tidak bisa membawanya ke bangsal." 4 tahun menjadi manajer asrama Kizen. Dia bertahan selama 4 tahun di tempat terkenal ini di mana 95% orang datang setelah melihat tingginya gaji menjadi pelayan dan melarikan diri dalam waktu sebulan. Selama masa-masa itu, Lena benar-benar mengalami banyak hal, dan dia tahu tentang kegelapan Kizen. Para siswa melakukan segala yang mereka bisa untuk bertahan hidup di Kizen. Ya, benar-benar, segala yang mereka bisa. Sangat umum di Kizen untuk tidak pergi ke bangsal untuk menghindari konsekuensi, bahkan jika mereka terluka. Dia menghela nafas panjang, keluar. Ya, Lena mendorong punggung Simon. Simon berbicara dengan bingung. Tunggu Lena, aku harus mentraktir siswi itu, jadi keluarlah." Sementara Simon menggaruk kepalanya dengan canggung, Lena mengambil kotak P3K darurat, meletakkannya di samping tempat tidur, dan menarik tirai agar Simon tidak bisa melihat. Setelah beberapa saat,
suara seragam Chamibares dilepas terdengar. Mendesah. Jujur, apa yang telah terjadi? Ada luka seperti goresan dan lutut terkelupas, tapi luka ini di pahanya. Suaranya menjadi dingin, sepertinya sayatan benda tajam.